Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang kita lakukan pada saat sekarang ini, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Qala ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang mendekatkan aku kepada surga Allah dan menjauhkanku dari neraka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullah." Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun juga. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau menyambung silaturahim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal yang ditanyakan oleh sahabat ini. Yang mana sahabat ini bertanya suatu hal yang besar yang dia bisa mendekatkannya kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Yang pertama, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun juga. Ibadah di sini dalam artian yang umum, yakni suatu nama, suatu penyebutan yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan ibadah yang mesti kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan jin dan manusia. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak. Allah Subhanahu wa taala adalah
satu-satunya yang berhak kita ibadahi benar-benar, dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dia adalah suatu hal yang batil. Allah taala berfirman, "Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunillahi huwal batil." Yang demikian karena Allah adalah ilah yang hak, dan apa-apa yang diseru, yang disembah, yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala dia adalah sesuatu yang batil. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah inti dakwah dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyeru untuk beribadah hanya kepadanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru, "Oh Allah, ibadahilah Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut, yakni segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, "Wa tuqimus shalah." Engkau menegakkan salat, yakni melaksanakan salat dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara salat dia adalah perkara yang terpenting, rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat, yang mana salat ini adalah perkara yang pertama kali nantinya dihisab seorang hamba dengannya. Rasulullah mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Perkara yang pertama sekali dihisab seorang hamba dengannya adalah salat. Maka perhatikanlah salat kita. Jangan sampai kita meninggalkannya sedikit pun juga. Sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan salat. Terutama bagi kita laki-laki, maka ketika dipanggil azan, maka kita bersegera menuju masjid Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat. Jangan sampai tunggu kita disolatkan baru kita datang ke masjid. Yani hendaklah kita berusaha menjaga salat ini. Kemudian menunaikan zakat. Yani kita apabila diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampai syarat dan rukunnya, telah sampai nisabnya dan telah berlaku haul padanya, maka kita keluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Allah taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, yakni zakat, yang mensucikan mereka dengannya, dan doakanlah mereka, sungguhnya doamu kepada mereka akan menenangkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah kembali mengatakan watasilur rahim. Kemudian engkau menyambung silaturahim, yakni kepada kerabat. Dan tentunya yang pertama kali
kita sambung hubungan kekerabatan kita adalah kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Allah taala berfirman, salah satunya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb-Mu telah mewajibkan kepadamu hendaklah engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Yakni berbuat baik sebisa kita, semampu kita. Apa saja yang dimaksud dengan perbuatan baik tersebut, maka masuk dalam perintah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yakni tahsin ila aqaribika zawi rahimik bima tayassar ala hasbi halika wa halihim min infaq aw salam aw ziyarah aw ghairi dzalik. yakni engkau berbuat baik kepada kerabat-kerabatmu yang memiliki hubungan darah denganmu dengan apa-apa yang mudah sesuai dengan keadaanmu dan keadaan mereka, dari infak, memberikan nafkah kepada mereka, mengucapkan salam, berziarah kepada mereka, mengunjunginya atau yang lainnya, atau dengan senyuman atau dengan kata-kata yang baik kepada kerabat-kerabat kita, terutama kepada orang tua kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan pada khutbah Jumat kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan ajaran Islam ini, apa-apa yang telah kita dengar, apa-apa yang telah kita pelajari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.